Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat pada diri pribadi dan hadirin rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan keislaman dan bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat waktu yang Allah berikan. Ingatlah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, ni'matani, ada dua nikmat, magmunun fihima katsirun minan nas, yang manusia sering tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa kata Rasulullah? Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Ya, banyak manusia yang tertipu dengan nikmat sehat. Ketika dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan kesehatannya, masa sehatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak di sana orang-orang yang sakit yang mereka berharap bisa sembuh, bisa sehat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Wal faral, dan waktu luang. Banyak manusia yang tertipu dengan waktunya. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka banyak yang disia-siakan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal usia manusia terbatas. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallu man yajudu dzalik. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin ila sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajudu dzalik, dan sedikit dari umat Nabi Muhammad yang lebih dari 70 tahun usianya. Nah, maka ketika usia kita sudah mendekati 60 tahun, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita cepat bertaubat, agar kita cepat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia kita sudah 60 tahun, lebih dari 60 tahun, lebih, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Baina sittin ila sab'in, ya saudaraku, antara 60 sampai 70. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah usianya 63 tahun. Baina sittin ila sab'in, antara 60 dan 70. Maka sekali lagi, wahai saudaraku, jangan sia-siakan kesehatan dan waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Jadikan itu sebagai modal untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga di usia kita yang sudah tidak muda lagi, bagaimana? Ingatlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas.
radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas untanya. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas untanya yauman, pada suatu hari. Faqalali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan kepadaku, ketika sahabat Abdullah bin Abbas dibonceng dalam untanya oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan, berdialog. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkan kepadamu kalimat, beberapa kalimat. Apa kalimat ini? Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah? Jaga syariat Allah, laksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, jalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah, jaga Allah subhanahu wa ta'ala, syariat-syariatnya, hukum-hukumnya kepada kita yang telah Allah amanahkan kepada kita. Allah telah mengamanahkan Islam, hukum-hukum Islam, ibadah kepada manusia. Allah telah memberikan tugas kepada manusia untuk beribadah. Jagalah Allah, ihfadillah, jagalah Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Kemudian apalagi? Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapan kamu. Ketika engkau sulit, dalam keadaan sulit, engkau masih istiqomah di atas ibadah kepada Allah, nanti di masa senang Allah akan ingat kepadamu. Di masa senang engkau masih istiqomah berada di atas ibadah, di masa sulit nanti Allah akan menolongmu. Kemudian apa kata Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya keinginan, jangan kita meminta kepada yang lain. Fas'alillah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolongan, fasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini arahan bimbingan dari Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Dan ini untuk siapa? Untuk kita, wahai saudaraku, untuk kita semua. Ini bimbingan ini agar kita kokoh dalam tauhid, agar kita memanfaatkan sisa usia yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas? Wa'lam law anna al-ummah ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Ingatlah, lau ummah, kalau seandainya manusia ijtama'at, berkumpul, ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka bisyai'in, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu hatta kataballahu lak, sampai itu telah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, lau anna ummah ijtama'at ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka bisyai'in hatta ma kataballahu alaik. Kalau manusia berkumpul semuanya untuk memberikan kecelakaan bagimu, memadaratkanmu, tidak akan terjadi kecelakaan tersebut kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena. Wajafati suhuf, telah kering lembaran catatan takdir, sudah dituliskan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat
wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, kami akan membacakan sebuah hadis, ringkasan, cuplikan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Hadis ini menceritakan tentang ayah dari sahabat Abdullah bin Zubair, yaitu Zubair bin Awam, yang ketika itu beliau ingin berangkat ke perang Jamal. Kemudian dia memanggil putranya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Zubair putraku, ya bunayya, sesungguhnya aku akan berangkat ke perang Jamal. Wa ini aku punya firasat sa'uqtalu madluman, dan aku punya firasat aku akan terbunuh pada perang Jamal itu madluma, secara terdolimi. Aku akan didolimi, aku punya firasat aku akan didolimi, aku akan mati pada perang Jamal tersebut." Kemudian kata sahabat Zubair bin Awam, "Wa akbaru hammi ladaini," dan aku memikirkan sekarang ladaini, hutang-hutangku. Karena sahabat Abdullah bin Zubair ini adalah seorang yang amin, seorang yang amanah, yang banyak dititipi harta oleh orang-orang ketika itu, dan akad pinjaman tersebut dirubah oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Akad titipan tersebut dirubah menjadi pinjaman oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Maka ketika beliau punya firasat ingin meninggal, beliau ingat terhadap hutang-hutangnya, yang disebutkan hutang beliau itu sampai 2,2 juta dinar atau dirham. Kalau hitungan dirham sekitar 100 miliar hutang beliau. Kemudian beliau mengatakan kepada putranya Abdullah bin Zubair, "Ya Abdullah, jual aset. Aku pernah membeli," kata Zubair bin Awam, "aku membeli tanah di Madinah, aku membeli 11 rumah di Madinah, aku membeli 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah, 1 rumah di Mesir. Jual semua untuk melunasi hutangku kalau aku mati. Ya bunayya, in ajasta an syai'in minhu fasta'in alaihi bimaulaya." Wahai anakku, kalau kamu tidak mampu menjual aset tersebut dan kamu tidak mampu melunasi hutang-hutangku, fasta'in alaihi bimaulaya, minta tolong bimaulaya, kepada pelindungku, kata Zubair bin Awam. Putranya Abdullah bin Zubair mengatakan, "Man maulaka ya abati?" Siapa pelindungmu itu, wahai ayahku? Qala Zubair bin Awam, "Allah subhanahu wa ta'ala." Allah maulai. Subhanallah. Perhatikan di sini, sahabat Zubair bin Awam ketika beliau menasihatkan kepada putranya, kalau tidak mampu nanti membayar hutang-hutangku, fasta'in alaihi bi maulaya, minta tolong kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita lakukan, wahai saudaraku. Minta tolong kepada Allah agar kita bisa istiqamah, agar kita bisa terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita meninggal. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan, kesabaran di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.